Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Alifia Absari Damaranti. Di video kali ini, saya ingin membagi tips dan trik bagaimana cara berbicara di depan umum. Mau tahu apa saja tips dan triknya? Langsung saja tonton video ini sampai habis ya. Teman-teman semuanya, kalian pernah nggak sih merasa grogi saat berbicara di depan umum? Jika iya, berarti kita sama dong ya. Nah, kali ini aku akan berbagi tips buat kalian yang bisa kalian terapkan untuk mengatasi rasa grogi tersebut atau agar bisa lancar ketika berbicara di depan umum. Apa saja? Saya akan memberikan 3 tips buat kalian yang bisa kalian terapkan baik saat berbicara di depan umum, sebelum berbicara di depan umum, ataupun sesudah berbicara di depan umum. Apa saja? Jadi tips yang pertama yang bisa kalian terapkan sebelum berbicara di depan umum adalah mempersiapkan materi dengan matang, karena itu sangat penting sekali untuk menunjang kita agar lancar dalam berbicara. Terus yang kedua adalah mencatat poin-poin penting. Kenapa harus dicatat? Karena dengan poin-poin tersebut kita menjadi mudah dalam berbicara dan kita menjadi mudah untuk mengingat apa yang hendak ingin kita sampaikan kepada audiens. Nah, biasanya ini bisa dibantu dengan LCD proyektor yang menampilkan slide dan di situ ada poin-poin yang kita catat untuk mempermudah kita. Dan yang ketiga adalah persiapan yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Itu sangat penting sekali. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita harus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan dalam berbicara maupun dalam berbagai kegiatan yang hendak kita jalankan. Tips selanjutnya yang dapat kalian terapkan saat berbicara di depan umum adalah yang pertama, perhatikan sikap kalian saat berbicara, yaitu bagaimana tangan kalian, bagaimana posisi tubuh kalian, terus kemana arah pandangan kalian. Apakah kalian tatapannya kosong atau bagaimana? Pokoknya harus diperhatikan. Mengapa tatapan mata atau kontak mata kita kepada audiens harus diperhatikan? Karena dengan kontak mata kepada audiens bisa menjadi lebih mudah dalam memahami isi materi yang kita sampaikan. Nah, ketika kita berbicara dengan audiens di depan umum dengan memperhatikan kontak mata secara langsung, kita sebagai pembicara pasti terkadang akan merasakan yang namanya grogi ataupun bahkan kehilangan materi, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Itu bisa saja terjadi. Nah, untuk menyiasati bagaimana caranya kita tetap memperhatikan audiens tanpa melihat matanya secara langsung, saya mempunyai cara, yaitu jangan perhatikan matanya, tapi perhatikan jidat yang ada di tengah ini. Nah, kemungkinan para audiens akan menganggapnya bahwa kita memperhatikan mereka dengan menatap matanya. Tetapi pada faktanya kita tidak menatap matanya, tetapi kita menatap jidatnya. Dan cara itu bisa dicoba. Dan tips selanjutnya yang dapat kita terapkan saat berbicara di depan umum adalah kita perhatikan siapa audiens kita. Kira-kira materi yang kita sampaikan itu masuk atau tidak, dapat diterima atau tidak, seperti itu. Dan gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens. Bahasa yang sesuai dengan audiens itu maksudnya apa sih? Jadi kita menyampaikan materi dengan menyesuaikan siapa audiens kita. Jadi misalkan kalau kita menyampaikan materi dengan bahasa gaul kepada ibu-ibu atau bapak-bapak, itu mungkin mereka sangat sulit sekali dalam menerima materi. Tapi kalau kita menyampaikan bahasa gaul kepada penonton kita itu audiensnya kaum milenial, itu sangat mudah sekali untuk dipahami. Tips kedua yang dapat kita lakukan saat berbicara di depan umum adalah kita perhatikan lafal, intonasi, artikulasi, dan juga ekspresi kita dalam menyampaikan materi tersebut. Karena semua hal tersebut mendukung kita agar materi yang kita sampaikan dapat mudah diterima oleh audiens dan kita juga dapat lancar dalam berbicara. Setelah melakukan berbicara di depan umum atau setelah melakukan diskusi di depan umum dengan banyak audiens, kita dapat melakukan yang pertama, yaitu kita beri kesimpulan terhadap materi yang kita sampaikan kepada para audiens agar audiens mudah dan dapat mengingat lagi materi apa yang telah kita sampaikan. Yang kedua,
beri motivasi kepada para audiens. Ketiga, ucapkan salam dan terima kasih kepada para audiens. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam ucapan maupun dalam tayangan video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.